Kembali bersama kami di channel Rocky Gui Ministry. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat jumpa lagi. Follower Kristus, ada 5 kisah orang-orang yang tidak pernah kalah dan menyerah dengan keadaan. Dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya, mereka justru punya daya untuk mengatakan I can do all things. Yang pertama, seorang yang bisu, Stephen Hawking. Salah seorang ilmuwan paling terkenal di dunia, mungkin ilmuwan terhebat di abad 21 setelah Einstein. Hawking sayangnya terkena penyakit ALS saat dia berusia 21 tahun. Meskipun hampir seluruh badannya tidak bisa bergerak, itu tidak menghentikannya dari hidup dan risetnya. Meski harus memakai komputer untuk berbicara dan kursi roda untuk bergerak, ia tidak pernah menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk gagal. Penyakit ALS adalah penyakit amyotrophic lateral sclerosis. Kondisi ini terjadi saat sistem saraf di mana sel-sel tertentu neuron di dalam otak dan sumsum tulang mati secara perlahan. Sel ini mengirimkan pesan dari dalam otak dan sumsum tulang menuju ke otot. Masalah otot ringan muncul pada awalnya, tapi perlahan-lahan orang tersebut akan menjadi lumpuh. Yang kedua, seorang yang tuli. Siapa tidak mengenal Beethoven? Ia mampu memakai bahasa isyarat. Follower pasti sudah sering mendengar namanya. Ia adalah seorang komposer dan musisi dari Jerman yang mungkin adalah komposer paling terkenal di dunia. Saat berusia 28 tahun, Beethoven menjadi tuli. Meskipun sempat dia frustasi, ia tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Ia terus menciptakan lagu demi lagu yang luar biasa. Dan saya yakin semua pemain piano pasti mengenalnya. Yang ketiga, seorang yang buta bernama Fanny Crosby. Pada saat ia berusia 6 minggu, ia terkena penyakit flu dan matanya mengalami peradangan. Namun ketika dibawa ke dokter terjadi kesalahan yang membutakan matanya. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 6 bulan sehingga ia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Nah, kalimat yang sangat mencengangkan, menggema bagi kita adalah ucapannya. Dia mengatakan, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamat. Ia tetap bersyukur atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Meskipun penderitaan yang dialaminya sejatinya adalah karena keteledoran seorang dokter yang menanganinya. Meski hidup dalam kegelapan, toh tak sedikit pun mengurangi semangat Crosby dalam berkarya. Tak heran ribuan himne berhasil diciptanya dan tak sedikit yang menjadi berkat bagi banyak orang. Fanny Crosby dikenal sebagai penulis himne terbanyak di sepanjang sejarah. Ia menulis lebih dari 8.000 himne. 200 nama pena yang berbeda diberikan untuk karya-karyanya oleh para penerbit buku-buku himne sehingga masyarakat tidak tahu bahwa dia telah menulis sedemikian banyaknya. Yang mengesankan adalah Fanny dapat menulis himne kurang lebih 7 himne atau puisi dalam sehari. Bahkan terkadang ia sendiri juga hampir lupa dengan himne karangannya. Yang keempat, seorang yang lumpuh, Franklin D. Roosevelt. Dia adalah salah satu presiden terhebat dan terkenal di Amerika Serikat yang memimpin Amerika Serikat mengarungi Perang Dunia Kedua. Pada 1921, ketika Franklin berusia 39 tahun, ia diracuni oleh Ronnie David dan terserang penyakit polio yang mengakibatkan kakinya lumpuh dari pinggang ke bawah. Meskipun harus memakai kursi roda, ia tidak kalah dalam pekerjaan. Dia adalah seorang pejuang yang tidak kenal kata menyerah. Yang kelima, Helen Keller. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Meskipun begitu, ia tidak pernah menyerah dan ia menjadi orang buta tuli pertama yang menyandang gelar S1 di Amerika Serikat. Tak hanya itu, ia berhasil lulus dari Harvard University. Helen telah menulis 12 buku dan Helen merupakan perempuan pertama yang tunanetra dan tunarungu namun berhasil menjadi seorang figur penulis, politikus, dan dosen atau pengajar. Dia selalu dikenang sebagai contoh kekuatan besar terhadap advokasi bagi orang-orang dengan disabilitas. Kita melihat dalam segala kekurangan mereka, malah justru mereka maju dengan berani. Follower, bukankah kita seringkali kalah mengeluh dan menyerah dengan segala keadaan? Padahal tubuh jasmani kita normal. Tubuh kita normal tapi mental kita disabilitas. Sedangkan orang-orang yang fisiknya disabilitas justru memiliki mental yang hebat.
Dalam Matius pasal yang ke-9, ada 2 orang buta mengikuti Yesus dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saya yakin tentunya bukan sekali 2 kali mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Perjuangan mereka yang pertama adalah mereka berseru kepada Yesus. Mereka berseru agar Yesus menyembuhkan mereka. Perjuangan mereka yang kedua adalah jawaban atas pertanyaan Yesus. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saya pikir ini adalah iman yang benar. Tidak asal jawab, tapi sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Maka something happen. Mata mereka dapat melihat. Iman baru melihat, bukan melihat baru beriman. Perjuangan mereka yang ketiga adalah tahu diri dan bukan fokus pada diri mereka yang sudah sembuh, tetapi bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati dan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka memasyurkan Tuhan ke seluruh daerah itu. Setiap kita terbatas. Superman, superwoman, pahlawan seperti apapun, pasti ada kelemahan. Walaupun kita mempunyai kekuatan super, sekuat-kuatnya kita, pasti ada kelemahan. Nah, di dalam kelemahan tersebut kita harus yakin bahwa Tuhan justru memakai kelemahan itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan memuliakan Dia melalui pergumulan dan masalah kita. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tentu kita punya energi, dan energi itu lahir dari Tuhan yang hidup. Maka mari hidupkan energi yang ada melalui sumber energi, yaitu Kristus. Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita mampu, karena Dia sanggup memulihkan dan menolong kita. Amin. Mari share video ini untuk memberkati dan membekali lebih banyak orang. Thank you so much. Please, jika Anda terberkati melalui video ini, don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. See you on the next video. Stay healthy and bye.